people, hello travel people. Oke, kali ini langsung aja saya di sini mau membahas tentang tips travel ke luar negeri. Nah, kemarin tuh berdasarkan dari beberapa pertanyaan dari teman-teman good people semuanya, ada beberapa hal yang sangat penting. Di sini sih saya tulis poinnya itu ada 5 hal penting. Oke, yang pertama saya mau menjelaskan yang pertama, poin yang paling pertama buat saya adalah kalian punya uang. Dan di sini poin yang saya tulis adalah menabung ya. Jadi buat teman-teman, poin yang pertama ini menabung. Kenapa? Karena menurut saya kalau mau ke luar negeri itu memang dibutuhkan uang ya. Jadi kalian untuk membeli tiket, kalian untuk makan di sana, atau kalian untuk jalan-jalan ke tempat-tempat wisatawan atau museum atau lain sebagainya lah ya. Buat teman-teman gini ya, kita tidak, misalnya teman-teman ini adalah seorang pelajar gitu kan, kita tidak bisa mengandalkan mungkin terus-menerus ya dari orang tua seperti itu ya. Jadi menurut saya sih mempunyai uang sendiri itu sangat bisa membuat kita bisa jalan-jalan ke luar negeri. Caranya gampang kok. Kalian tuh menabung misalnya, oke lah paling kecil banget itu ya 50.000 per hari. Come on, kalian masa nggak bisa sih 50.000 per hari kalau kalian beli kopi yang ada di di apa namanya, kopi si es itu kan. Kalian bisa beli itu setiap hari mungkin 2 kali, kayak pagi sebelum sarapan kalian ke sana beli kopi, terus sore-sore kalian jajan, misalnya beli apa itu kalian bisa ya. Masa 50.000 per hari kalian nggak bisa gitu kan. Terus kalian kali aja 50.000 misalnya per hari, kalian kali 30 udah dapat berapa. Itu makanya menurut saya adalah menabung ya, biar kita orang-orang yang suka travel gitu, atau mungkin yang mau travel ke luar negeri, kalian punya tabungan ya. Karena kalau kalian gak punya uang atau cuma angan-angan lihat orang travel atau lihat orang jalan-jalan, kalian cuman akan kepikiran, oh my god dia enaknya jalan-jalan, tapi kalian sendiri nggak ada hal yang dilakukan gitu ya. Karena menurut saya sih kalau mau travel ya pastinya harus punya uang ya, itu hal yang pertama. Karena setelah kalian punya uang, untuk yang berikutnya untuk masalah tiket, masalah tempat tinggal, itu bisa lisir ya, atau diminimumkan gitu untuk perjalanan kalau sudah ke luar negeri gitu ya. Jadi yang pertama pastinya adalah menabung. Ingat, kalian menabung. Dan menurut saya kalau banyak alasan, tapi saya kan pendapatannya seperti ini gitu, sedangkan saya ingin misalnya ke Eropa gini ya, berarti menabungnya lebih lagi dari 50.000 itu ya, bukan hanya 50.000. Jadi kalau angan-angan kalian, maksudnya kalau impian kalian lebih tinggi lagi, misalnya ke Eropa atau ke Amerika gitu kan, yang lebih mahal lagi, ya berarti menabungnya harus lebih banyak itu ya. Pokoknya terserah deh kalian mau menabung seperti apa, yang penting intinya kalian harus menabung, kalian harus punya duit gitu ya. Oke, terus yang kedua kalau menurut saya adalah kalian harus rajin-rajin hunting tiket promo. Kenapa? Karena ini sangat penting juga ya. Kalian bisa buka atau kalian bisa join atau apalah ya, tiket-tiket atau travel gitu kan, kalian ikut-ikut, rajin-rajin lah buka kalau misalnya lagi di kantor gitu kan. Kalau banyak kerjaan di selingan-selingan, daripada kalian bergosip gitu kan, mendingan kalian buka-buka, oh ini ada nih penerbangan biasa gitu kan. Atau teman-teman mungkin yang kalian punya teman dimanapun yang forward, lihat nih ada tiket ini pulang pergi harganya segini. Kalau menurut saya ya, kalian gak usah banyak pikir, gak usah bilang, aduh tapi kan itu masih tahun depan, atau itu kan bulan, misalnya 6 bulan dari hari ini gitu, atau misalnya 3 bulan dari ini, ya tapi gak mungkin lah bos saya izinin, gak mungkin lah nih saya dapat izin cuti saya segala macem. Kalau menurut saya itu kalian tendang jauh-jauh dulu, jangan pikir sampai ke situ. Kalau kalian misalnya lihat tiket promo, apalagi tiket promo misalnya
ke Eropa gitu kan, pulang pergi dia hanya menawarkan misalnya 5 juta atau misalnya berapa lah gitu. Tapi kalian juga harus lihat websitenya apa, jangan sampai kalian ditepu-tepu alias ditipu, karena banyak sekali website-website yang ya abal-abal lah ya, kayak gitulah, banyak penipuan-penipuan. Jadi kalian juga harus hati-hati. Jadi tiket promo itu biasanya di travel fair. Kayaknya kalau di Indonesia itu biasanya dia di JCC gitu deh. Dia tuh ada segala macam tiket gitu yang orang tuh sampai antri-antri gitu kan. Itu dia kalau yang sampai antri-antri gitu ya, kayaknya dia hobinya tuh emang ini deh, emang suka travel ya. Jangankan orang yang seperti kita ini, manusia, maksudnya orang yang gak terkenal gitu ya, artis-artis tuh banyak. Waktu itu saya juga ketemu, waktu itu saya kebetulan waktu masih kerja di Indonesia, company saya tuh kerjasama dengan travel fair. Jadi saya ada di booth-booth situ gitu kan waktu itu, lihat travel fairnya. Dan tau nggak, saya ketemu artis-artis, beberapa artis, mereka mau ngantri gitu ya. Ini bener ya, ini real ya. Kalau teman-teman yang ikuti saya di Instagram mungkin pernah lihat story saya ketemu artis-artis itu dan mereka ngantri tiket itu gitu loh. Jadi bayangin aja, jadi emang seperti itu gitu. Jadi kalian harus memang rajin hunting tiket promo. Dan kalau kalian sudah dapat misalnya tiket promonya misalnya ke Amerika atau ke Eropa, langsung aja kalian, kalau misalnya memang ada uang, makanya saya bilang tadi menabung, sudah ada tabungan kalian, nah kalian langsung beli aja, gak usah dulu pikir bos kalian gak izinin lah, apanya kalian gak izinin lah, itu belakangan dulu urusannya. Yang penting kalian punya itu. Karena kenapa? Kalau kalian mikir terus, nanti saya gak diizinin nih sama bos saya, saya nanti ini gak bakal lah ini nih, itu hanya excuse ya, itu hanya alasan-alasan yang menurut saya yang hanya membatalkan impian atau cita-cita kalian untuk keluar negeri itu ya. Jadi nggak usah pikirin dulu, kalau memang ada dan tabungan kalian sudah mencukupi, let's go, langsung book itu tiket ya. Nah terus kemudian setelah itu kan ada tuh jadwal penerbangannya udah ditentukan seperti itu. Nah setelah itu baru kalian misalnya 1 tahun, misalnya lagi 6 bulan lah ya, nggak usah masih 1 tahun agak terlalu lama, misalnya 6 bulan atau 3 bulan. Nah di jenjang atau sisa-sisa waktu kayak 6 bulan atau 3 bulan itu baru kalian tuh kayak atur strategi. Atur strateginya adalah ya kalian kerjalah mungkin sampai malam, larut malam, baru tuh deketin bos, ngomong baik-baik. Saya pikir juga kalau kalian sudah bekerja bagus di kantor, kalian sudah kayak menyelesaikan tugas-tugas, terus kalian, bos, I need kayak apa namanya, something holiday kayak gitu-gitu, baru minta cuti. Jadi pokoknya kalian pintar-pintar lah dalam membujuk bos-bos kalian itu ya. Walaupun kebanyakan orang yang saya juga beberapa diskusi gitu ya di DM, iya tapi bos saya tuh nggak tahu deh kak, dia orangnya jahat dan segala macam. Pokoknya selagi ya, as long as bos kalian tuh masih manusia, kalau menurut saya dia pasti akan luluh. Makanya pokoknya kalau dapat tiket promo yang harganya oke sih, dengan apa namanya, travelnya yang sudah terkenal kayak gitu ya, maksudnya yang tidak tipu-tipu, yang jelas travelnya itu, kalau menurut saya kalian langsung booking urusan kayak izin nanti itu bisa lah diatur gampang. Percaya sama saya, kalau kalian ikutin ini ya, kalian pasti bisa ke luar negeri ya. Oke teman-teman. Terus berikutnya yang ketiga adalah kalau kalian baru pertama kali mau ke luar negeri ya, yang pertama kalau menurut saya adalah kalian pilih negara yang bebas visa ya. Jadi banyaklah negara Asia Tenggara itu, kita sebagai orang Indonesia yang bebas visa itu banyak ya, Asia Tenggara kayak Singapura, Thailand, Filipina, Laos, banyak ya negara-negara Asia Tenggara yang kita bisa pergi tanpa visa. Jadi kalian bisa mulai dari situ dulu. Oh ya, tetangga kita Malaysia dulu mungkin ya kan, yang teman-teman di Sumatera sana atau di Medan sana itu kayaknya tinggal nyebrang aja pakai apa sih, kapal gitu, udah nyampe dia ke Malaysia. Jadi nggak usah yang terlalu tinggi-tinggi dulu, kan namanya ke luar negeri ya, mulai dulu dari Asia. Jadi emang tahapnya satu persatu gitu. Mungkin boleh ya kalau misalnya kalian dapat undangan atau kalian dapat apalah ya yang
ke luar negeri sana, urusan ke luar negeri atau kerjaan mungkin ya, semuanya bisa. Tapi kalau menurut saya ini tips kan buat teman-teman yang awam gitu ya, yang bener-bener pergi ke luar negeri itu berdasarkan dari isi dompet atau tabungan sendiri. Itu tipsnya. Jadi yang pertama saya sudah jelaskan tadi, menabung. Yang kedua, kalian harus hunting tiket promo ya. Tiga, setelah kalian pilih negara, kalau menurut saya sih yang bebas visa dulu ya, biar kalian gampang. Kayak misalnya Singapura dan yang saya sebutin itulah ya, yang nggak ada atau tidak memerlukan visa. Terus juga setelah itu, kemudian kalian pilih waktu liburannya. Kalau misalnya kalian ikut kayak hunting tiket promo, dia biasanya kan sudah ada tanggalnya, tanggal keberangkatannya. Sebenarnya bukan tanggal sih, mereka biasanya itu kayak bulannya ya. Jadi dia bilang bulan, misalnya bulan Mei atau bulan Juni di 2000, sekarang kan 2020, misalnya di 2021. Misalnya mereka begitu. Banyak tahu yang kayak keberangkatan 1 tahun sebelum, misalnya dia jual tiket promo itu tapi keberangkatannya buat tahun depan, karena emang biasanya tiket promo kayak gitu ya, atau 6 bulan ke depan. Jadi ambil aja gitu. Terus kalau misalnya kalian tidak ikut travel atau promo ya, kalian pilih waktu liburannya itu, kalau bisa kalian pilihnya itu bukan di high season ya, atau sebelum atau sesudah high season. Karena kenapa? Karena ya biasanya tiket itu mahal kalau sudah di high season. High season itu biasanya summer di bulan Agustus ya, pokoknya dari Juni, Juli itu Agustus tuh high season, sama di bulan ini winter itu juga high season ya. Cuman beberapa negara kan kayak Jepang atau Belanda, mereka punya kayak ada tulip, terus ada sakura, itu di bulan, saya lupa di bulan apa. Jadi biasanya juga ada itu bulan-bulan tertentu ya. Jadi kalau menurut saya, kalian pilih waktu yang tepat itu bukan di waktu liburan, karena kenapa, negaranya juga akan padat ya, padat sama para turis-turis. Jadi gitu, oke? Terus itu udah poin ketiga. Poin berikutnya adalah, poin keempat adalah pilih tempat penginapan itu selain hotel ya. Buat teman-teman yang baru mau ke luar negeri, atau mungkin sudah beberapa kali mau luar negeri terus mau ke luar negeri lagi, saya kasih tips ya, teman-teman. Penginapan itu tidak harus hotel ya, banyak yang bisa kalian lakukan selain menginap di hotel. Yang pertama, kalau teman-teman belum tahu, kalian bisa menginap di ada nama aplikasi atau websitenya itu mereka Airbnb. Itu kalian bisa sewa rumah atau apartemen, dan harganya biasanya lebih murah dari harga hotel ya, seperti itu. Jadi kalian kalau belum tahu, kalian bisa Google itu apa. Jadi saya mau kasih sedikit. Jadi itu tuh penginapan, kayak dia menyewakan apartemen dia ya. Dan menurut saya kalau kalian memang mau pilih itu, kalian juga harus hati-hati. Bagusnya kalian lihat tuh review. Ada banyak yang kasih pendapat tentang tempat itu. Kalau menurut saya itu bagus ya. Kalau saya sih biasanya pakai Airbnb itu selalu lihat dia bintang 5, bintang itu banyak, terus juga tempatnya bagus, di reviewnya bagus, saya akan pilih itu ya. Karena banyak juga sekarang penipuan dan kejahatan dari website tersebut, jadi harus lagi-lagi hati-hati. Selain itu, kalian juga bisa di hostel. Hostel itu biasanya murah juga ya. Kayak misalnya, berdasarkan pengalaman saya, beberapa temen tuh tanya, kalau di Singapura dia nggak ada Airbnb ya, di Singapura itu nggak boleh ya, mereka itu ilegal kalau punya itu. Jadi makanya biasanya mereka itu kayak hostel gitulah, yang yang kecil gitu penginapannya. Pokoknya banyak lah ya selain hotel. Kalian searching aja, di situ banyak. Kalau misalnya kalian pergi sama teman-teman ya bisa share gitu, jadi bisa lebih murah. Oke.
Makanya saya bilang di tips ketiga kalian pilihnya jangan di high season, karena harga hotel juga pasti akan melunjak dan keinginan kalian untuk travel lagi terhentikan ya. Kalian udah semangat nih, udah menabung, udah punya duit, terus udah pilih negara mana yang kalian mau kunjungi, giliran beli tiket, terus giliran beli hotel mau booking hotel, kalian langsung kayak drop lagi gitu ya, kayak drop say. Jadi kayak udahlah mahal banget, udahlah nanti aja, nanti, dan ujung-ujungnya gak jadi say kalian ke liburan atau ke luar negeri. Jadi jangan kayak gitu ya, makanya ikuti step-step yang saya bilang, dan saya pikir kalau kalian ikutin step itu pasti berhasil. Oke. Terus selain kalian memilih tempat penginapan, pastinya kalian harus menggunakan transportasi umum ya, karena biasanya sih ya orang kita nggak tahu ya, mungkin ada beberapa orang tuh yang malas buat jalan kaki. Kalau ke luar negeri kalian harus melatih kalian punya kaki-kaki ini ya. Walaupun dia di Eropa, mau dia di Asia ya, mau dia di Amerika ya, kalian tetap harus jalan kaki ya. Jangan kan kita deh, kalau kalian nonton vlog-vlog artis-artis juga, mereka ke pasar atau ke pasar malamnya atau tempat-tempat jajanan makanan, mereka tuh jalan kaki ya. Dan ada yang naik transportasi umum kayak misalnya busnya atau MRT. Apalagi kalau di Jepang, di Jepang itu sangat ini ya. Kalau kalian travel di Jepang itu, mereka punya stasiun tuh besar sekali, dan memang mereka kebanyakan orang di sana menggunakan mereka punya MRT ya. Jadi makanya buat teman-teman yang sudah pernah ke Jepang, saya yakin kalian juga pasti menggunakan kereta ya kalau lagi di sana. Dan kalian tuh bisa nonton video saya tentang travel yang di Jepang ya. Jepang juga seru, pokoknya semua negara lah kalau menurut saya tuh seru ya. Mereka punya nilai masing-masing yang yang berbeda, yang unik ya. Setiap negara mereka punya ciri khas masing-masing gitu ya. Dan kebanyakan juga orang-orang kita tuh yang mikir ya udahlah naik mobil. Aduh, kalau mau sewa mobil juga di luar negeri tuh mahal ya. Kalau kalian punya uang lebih oke lah ya, tapi saya pikir buat teman-teman yang baru memulai mau ke luar negeri, pasti gunakan transportasi umum, karena itu juga bisa save kalian punya tabungan. Kalian bisa mungkin beli yang lain ya, daripada kalian Uber dan Uber gitu ya. Jadi semuanya tergantung dari budget kalian. Kalau budget kalian lebih, kalian bisa menggunakan mungkin mobil pribadi sendiri. Kalian bisa beli mobil di sana, langsung kalian jalan-jalan gitu. Dan baiklah, yang terakhir saya mau bilang itu, yang ini yang sangat juga paling penting ya. Kalau kalian mau travel ke luar negeri, sebelum kalian pergi ya, kalian gak usah pikirkan masalah oleh-oleh. Masalah oleh-oleh ini menjadi habit, menjadi menjadi kebiasaan, menjadi tradisi kalau menurut saya. It's okay kalau kita apalagi baru ke luar negeri gitu ya. Kalau menurut saya ya, kalau kalian travel sejati, saya pikir oleh-oleh itu bukan menjadi bagian utama ya, atau shopping itu bukan menjadi hal yang utama ya. Kalau yang sering sekali travel, but I don't know ya, ada kan beberapa orang yang travel buat shopping, ada beberapa orang yang travel buat menikmati negaranya, ada beberapa orang macam-macam gitu ya. Tapi kalau buat saya sendiri, tips saya kenapa saya taruh oleh-oleh ini, karena kadang oleh-oleh ini yang menghambat kalian ke luar negeri. Kenapa? Karena kalian aja mau pergi, terus kalian tuh mungkin terbebani dengan itu ya. Kayak ya ampun, saya mau misalnya ke Singapura, atau mau ke Thailand, atau misalnya mau ke Filipina. Ya ampun, bos saya dapat apa ya? Kalau bos nggak apa-apa ya, kalian swap aja bos, karena dia kasih izin kan. Tapi kalau satu RT juga kalian beli oleh-oleh, kayaknya itu mengurangi juga ya isi tabungan kalian ya. Jadi kalian gak bisa jalan-jalan lagi setelah itu. Jadi oleh-oleh ini bisa menghambat juga perjalanan kalian. Misal kalian sudah pernah pergi ke luar negeri, pas kalian punya pengalaman setelah pulang dari luar negeri itu, kalian langsung kayak bangkrut, karena sebenarnya kalian pergi ke sana tuh bukan pergi jalan-jalan, tapi
cuman buat beli oleh-oleh. Saya pikir kalau mau buat beli oleh-oleh it's okay ya, cuman makanya saya bilang di sini kurangi belanja oleh-oleh. Bukan berarti saya melarang kalian untuk beli oleh-oleh, tapi mengurangi gitu ya. Misalnya yang dibeliin orang rumah aja gitu. Kalau kalian mau beliin semua orang yang kalian kenal, saya pikir percaya sama saya, perjalanan berikutnya kayaknya kalian habis dananya buat itu aja deh. Mendingan kalian makanya buka just tip ya, jasa titipan. Jadi itu juga bagus loh, kalian dapat untung dari situ, karena biasanya orang-orang tuh nitip dengan barang ya udah dititipin aja, makanya seperti itu. Ya udahlah ya, whatever ya, saya juga bingung, pokoknya menurut saya itu ya. Jadi ada poin 5 penting menurut saya, jadi kalian bisa pilih-pilih. Kalau kalian setuju dengan saya oke, tapi kalau kalian nggak setuju dengan apa yang saya sampaikan juga never mind, not problem, karena setiap orang punya cara masing-masing bagaimana mereka mencapai atau bagaimana mereka pergi untuk travel ke luar negeri. Tapi kalau menurut saya, kalau kalian mengikuti tips-tips dari saya sih percaya bahwa kalian akan bisa ke luar negeri. Oke, jadi saya ulangi lagi ya, tipsnya adalah menabung, terus kalian hunting tiket promo, terus kalian pilih negara yang bebas visa buat teman-teman yang baru pertama kali mau ke luar negeri. Terus kalian juga tentukan waktu liburan kalian, jadwalnya. Kalau bisa jangan di high season ya, kalian pilih waktunya. Terus yang keempat, kalian bisa menginap di tidak harus di hotel. Banyak tempat-tempat penginapan yang budgetnya sangat sangat friendly ya, yang sesuai dengan budget teman-teman. Terus yang kelima yang keempat juga kalian bisa menggunakan transportasi umum pastinya ya. Dan yang terakhir, kalian mengurangi belanja oleh-oleh. Itu menurut saya ya. Tapi kalau kalian punya uang lebih atau kalian ya sudah oke lah, duit banyak gitu, kalian bisa beli oleh-oleh untuk satu kampung kalian. Oke, dan yang terakhir adalah kalau buat teman-teman yang melakukan perjalanan, kalau saya sih biasanya saya beli buku dari Lonely Planet seperti ini. Saya punya banyak sekali bukunya ya, tapi saya lihat kan separuh aja ya. Misalnya ke Eropa, ini Eropa semuanya dia punya banyak destinasi, dan di sini tuh dia tuh kasih tahu tempat tempat, misalnya kalian mau ke Italia atau mau kalian ke Belanda, kalian mau ke Jerman, kemana-mana di situ ada, tinggal kalian buka aja. Terus dia juga menjelaskan tempat makan, restoran yang recommended, terus juga tempat menginap. Jadi kalian bisa, menurut saya pilihan terakhir kalau kalian suka baca, kalian beli buku ya yang seperti ini. Terserah kalian mau beli di mana aja, tapi saya suka sama Lonely Planet. Jadi kalau nantilah saya tulis ya di bawah kalau saya belinya di mana ya, saya kasih tahu, nanti saya tulis linknya. Terus dia menjelaskan tuh tempat-tempat yang bagus di sana, dan mereka punya edisi, ada edisi ini, edisi tahun berapa ya, saya lupa ya ini edisi tahun berapa, karena setiap tahun mereka selalu update terus ya. Karena kalau misalnya kalian beli yang tahun 2015 mungkin terus kalian mau jalan sekarang nih tahun 2020, tempatnya udah hilang kali ya, atau udah nggak beroperasi, kayak restoran, kayak hotelnya, kayak gitu ya. So belinya yang up to date ya, up to date. Oke, kalian bisa beli buku apa aja, tidak harus ini, tapi kalau menurut saya buku ini sangat bagus karena dia punya banyak tempat, terus juga review-reviewnya oke. Jadi kalau kalian mau makan, budget kalian segini-segini, dia juga jelaskan di situ. So sangat recommended. Oke teman-teman, jadi itu aja tips travel ke luar negeri ala Tresya. Terima kasih sudah nonton. Semoga kalian yang mau travel ke luar negeri, yang kemarin tanya-tanya tipsnya seperti apa, kalian nonton video ini dan video ini bermanfaat buat teman-teman good people dan travel people. Kalian bisa ke luar negeri. Dan saat ini sih mungkin di pandemic, saya saya tidak begitu suka ya untuk ngomong masalah COVID-19, tapi saya percaya bahwa
dunia ini akan kembali normal kembali. Oleh karena itu, mari sama-sama kita stay at home. Apa yang dikasih tahu pemerintah, kita jalankan biar pandemik ini cepat selesai dan kita bisa travel kemana-mana lagi. Oke, so itu aja, saya Tresya. Sampai jumpa di perjalanan dan chit chat kita berikutnya. Oke, goodbye.